emotional healing itu kita menjadikan hidup kita itu bermanfaat. Akhirnya dengan penuh manfaat kita menjadi nikmat dan bahagia di dalam hidup ini. Nah, visi kami menjadi katalis dalam mewujudkan kehidupan melalui pengembangan kesadaran manusia. Nah, jadi kita harus sadar terus sebenarnya, sehingga memiliki peran dan perilaku sesuai dengan keimanan yang didasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Nanti akan dijelaskan maksudnya apa sama Pak Widodo. Terus kemudian ini kami branding kami adalah Behave 21, maksudnya adalah perilaku sebagai individu dan sebagai makhluk sosial menuju hidup nikmat. Jadi kami sesuai dengan ini, di belakang kami hidup bermanfaat penuh nikmat. Jadi kalau hidup kita manfaat tuh ada bahagia terpancar di dalam diri kita. Nah, ini beberapa produk dari seluruh dunia Liguna. Kami juga udah ikut serta di dalam pemerintahan, dan itu yaitu untuk highly productive people atau teamwork, effective teamwork, dan kerjasama dengan persiapan pensiun dan juga kesehatan karyawan di perusahaan-perusahaan. Dan kemudian juga kami untuk umum kami biasanya 1 bulan sekali itu kami mengadakan workshop quantum trauma emotional healing atau webinar. Kami kemarin terakhir juga mengadakan webinar. Terus workshop juga workshop tematik, pernah kami mengajarkan cancer, HNP, dan diabetes dan jantung. Nah, setelah workshop biasanya kami mengadakan latihan bersama. Maksudnya apa? Ketika ada anggota-anggota yang ikut workshop mau menjadi terapis, itu bisa kita bantu di dalam latihan bersama nanti. Dalam latihan bersama ada klien-klien juga yang bisa kita bantu. Nah, kemudian kami juga ada bakti sosial. Terakhir waktu sebelum pandemi kita ikut di Car Free Day. Nah, nanti ada fotonya. Dan kami juga ada healing point. Healing point itu maksudnya adalah bagi penyakit-penyakit yang kronis yang butuh penanganan khusus dan lebih dari 1 hari, itu ada tempatnya. Mungkin Bapak Ibu ada yang dikasih brosur tadi, ada healing point, itu tempat kami. Dan workshop kami di situ, alhamdulillah di bawah kaki Gunung Salak ada Cibutu, udaranya juga untuk healing juga bagus dan tenang, gitu. Nah, terus kemudian, nah ini profil founder kami, Pak Widodo Tujo. Sebenarnya Insinyur Widodo Tujo, dia lulusan sarjana teknik elektro UI. Nah, kan bingung kan, kok bisa jadi terapis gitu elektronik. Biasanya jadi insinyur di perusahaan elektronik gitu ya, tapi akhirnya kok jadi terapi. Jadi sebenarnya waktu 25 tahun itu dia juga menjadi dosen juga di kampus UI. Dia lulusan elektronik UI, juga kemudian di Bank Niaga di bagian IT director, dan terakhir di pasar modal Bursa Efek, salah satu direktur SIPF namanya, salah satu dari Bursa Efek. Nah, kemudian kenapa dia bisa mengembangkan teknik ini? Sebenarnya awalnya itu waktu beliau kehilangan putri pertamanya karena menderita tumor otak. Jadi meninggal udah 25 tahun yang lalu lebih. Nah, dari kejadian ini timbullah keinginan tahuan dari Pak Widodo, apa sih penyebabnya gitu? Kenapa bisa sakit begini, gitu kan? Nah, kemudian akhirnya dia belajar semuanya. Ada theta healing, hipnoterapi, kinesiologi, semua ini diikutin. Istilahnya mulai dari yang murah sampai yang mahal ikut. Apa sih mencari, saking pengen tahunya kenapa bisa sakit, gitu, kenapa dan kok bisa meninggal juga. Gitu. Inilah beberapa yang Pak Widodo ikuti.
Akhirnya kemudian, nah ini pengalamannya tadi. Nah sehingga dari pengalaman yang tadi nggak ketemu, akhirnya alhamdulillah dikasih jalan sama Allah. Dari pencarian itu akhirnya menemukan, dulu awalnya namanya spiritual and emotional healing. Jadi spiritual itu kembali kepada Tuhan yang Maha Esa sebenarnya. Jadi apapun dikembalikan lagi kepada Tuhan. Cuman karena namanya spiritual, nah itu konotasinya agak negatif. Nah, mungkin pakai pijit-pijit atau ilmu gitu kan. Akhirnya dari situ kita mengganti quantum trauma emotional healing. Karena beberapa penyakit itu atau masalah kehidupan sosial itu ujungnya sebenarnya dari trauma-trauma kita, trauma-trauma masa lalu yang terperangkap di dalam tubuh kita sehingga bisa menjadi karakter dan bisa menjadi penyakit bagi kita. Nah nanti dengan metode Triteh ini, bapak-bapak, ibu-ibu dan bapak-bapak juga diterapi, nanti insya Allah secara cepat sebenarnya bisa selesai. Tapi ingat, kami tidak menyembuhkan. Yang menyembuhkan tetap Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Kami hanya mencari apa akar masalahnya dan memberikan pemahaman agar ibu kembali lagi sadar bahwa semua adalah ada teguran dari Tuhan, sehingga ibu bisa kembali bahagia. Minta ampun sama Tuhan dan ibu kembali bahagia dan bisa sehat kembali. Jadi seperti itu. Nah ini beberapa klien kita. Kami pernah di Bank Bukopin, Bank BTN, kemudian juga Kementerian Koperasi dan UKM, dan kita mengadakan di teamwork juga di perusahaan asing, MCA Marble Capital Accessory, untuk kepada karyawan-karyawannya. Nah ini beberapa kita kemarin juga waktu itu dipanggil Kejaksaan Negeri untuk mengisi acara. Terus kemudian ini Kementerian UKM bagi ASN. Nah ini Bank Bukopin juga pernah kita. Nah ini training. Nah kami juga kerjasama dengan komunitas Lavender, komunitas cancer juga Lavender di Jalan Manggis di Jakarta. Itu juga beberapa kami ikut serta. Terakhir di ulang tahun Lavender di Solo tahun 2023 juga ya. Nah ini workshop kita biasa waktu itu sebelum pandemi kita ada di hotel, tapi karena pandemi akhirnya kita alhamdulillah diberikan tempat di aula sendiri di Cibuntu tersebut yang di alamat itu, sehingga kita bisa bebas di sana. Nah ini yang terakhir kita terapi on the road di Car Free Day sebelum pandemi, jadi dengan komunitas sepeda. Nah baik, alhamdulillah itu beberapa 10 menit penjelasan dari kami tentang seluruh dunia di Guna, dan insya Allah nanti sebentar lagi Pak Pip akan memberikan penjelasan. Saya minta tolong sebelum kita mulai, silakan Bu, silakan Bu. Ini di depan masih kosong Bu. Jangan di belakang semua Bu, nanti miring ke belakang Bu. Ini Bu, depan masih kosong Bu. Oke, baik. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa kepada Tuhan dengan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar kita dibukakan pintu hidayah, agar dapat mendengarkan penjelasan, dan insya Allah acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ibu-ibu dapat kembali pulang dalam keadaan bahagia dan sehat. Di berdoa kita mulai. Amin. Terima kasih. Sebelumnya baik, ini materi kita hari ini, kanker dan emosi, apa hubungannya? Nanti akan dijelaskan oleh Pak Widodo
Insya Allah Bapak-Bapak Ibu bisa menyimaknya dari awal sampai akhir. Oh ya, mohon yang mempunyai HP kita di silent supaya tidak mengganggu peserta yang lain, beberapa yang orang yang lain kita silent sehingga kita bisa fokus mendengarkan penjelasan dari Pak Widodo. Baik, terima kasih Bapak-Bapak Ibu-Ibu atas atensinya. Kami persilakan Pak Widodo untuk mengisi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di sini dan telah memberikan kesempatan buat saya pribadi untuk bisa berbagi kepada ibu-ibu serta bapak di sini untuk memahami dan bagaimana kita harus bersikap terkait dengan masalah-masalah yang sedang kita hadapi saat ini, khususnya adalah masalah kanker di sini. Ya, saya di sini diminta untuk membantu ibu-ibu yang sedang punya tugas, jadi namanya penyintas kanker itu. Ya. Kenapa sih kita nanti bisa kena kanker? Lalu karena kalau menurut medis gitu atau menurut yang bersifat fisik itu kebanyakan nanti disalahkan pada materi, ya, makanan lalu apa gitu ya, padahal bukan itu, ya. Karena kalau dan mereka pun ya kalimatnya itu nanti kan selalu bilangnya merokok dapat mengakibatkan kanker, makan ini dapat. Nah, selalu ada kata-kata dapat. Kalau dapat itu pasti apa tidak? Enggak. Ada kita duduk bareng sama sama teman bisa gitu. Makan makanan yang sama, nih, melakukan perilaku yang sama. Ya, merokok apa segala gitu. Saya kena tapi kok dia enggak gitu. Harusnya kalau memang pasti kalau kita main pasti karena kita pasti dapat juga gitu kan. Tapi ada yang enggak gitu kan. Nah, kenapa sih? Saya cuma mau mencari tuh, saya bertanya, ada apa sih kok bisa begitu ya? Nah, ternyata terus ada jawabannya nih. Nanti saya mau share jawabannya apa itu ya. Jadi ternyata ada hubungannya dengan emosi, gitu ya. Kuat sekali hubungannya dengan emosi. Nah, bagaimana? Ya, kita masuk aja ya penjelasannya. Oke. Sekarang hidup kita mau apa? Kita pengen hidup bahagia kan? Sekarang kalau ada masalah yang kita hadapi sekarang, ada kebahagiaan enggak? Ada, tapi bahagianya banyak yang berkurang. Ya, banyak yang berkurang. Tetap ada kebahagiaan. Ya. Cuma kebahagiaan itu banyak berkurangnya. Bahkan nanti kalau pada satu titik kita putus asa, kebahagiaannya hilang sama sekali. Cuma Tuhan adanya nanti. Ya. Nah sekarang kita mau bahas bahagia itu apa sih? Nah ternyata dari perilaku kita itu nanti perilaku itu cara berpikir dan atau cara bertindak nanti akan dikasih ganjaran sama Tuhan. Nah, ganjaran itu ada dua, ada yang bentuknya adalah kenikmatan, yang satu lagi namanya teguran. Ya. Kalau teguran itu kenapa? Nah, kita lagi berbuat yang salah, yang nggak benar, masih ada yang salah, sehingga akhirnya kita ditegur. Nah, teguran itu
teguran dari Tuhan itu buat kita namanya masalah. Teguran dari Tuhan begitu kita terima buat kita disebut masalah. Kalau bahasa Indonesia enak nih ngomong masalah. Salah. M-nya apa? Masih. A-nya ada yang salah. Jadi masih ada yang salah artinya dari perilaku kita. Nah gitu ya. Nah nanti feedback dari Tuhan itu ada 3, yaitu nikmat, ada kebahagiaan di dalamnya, ada kesenangan, dan ada yang namanya masalah. Apa sih definisinya itu? Kadang-kadang kita bilang, saya pengen bahagia, saya pengen bahagia. Bahagia itu apa? Ayo, bahagia itu apa? Definisi aja kita nggak bisa mendefinisikan, bingung. Terus mau dapat bahagia dari mana? Ya. Nah, saya coba kasih tahu nih. Nikmat adalah rasa hati, tuh, rasa hati, ya, rasa hati. Jadi yang kita mau cari berhari-hari, bertahun-tahun, bersusah payah sebenarnya cuma sebuah rasa hati. Cuma itu yang kita mau cari. Rasa hati apa? Yang memberikan sensasi kebahagiaan karena merasa, tuh, ingat nih, lihat, relax, nyaman, lega atau plong, tanpa beban, merasa terlindungi dan merasa tersyukuri. Yang ada juga rasa sukacitanya dan tidak ada keluhan. Coba, ada yang sudah ngerasain ini semua belum saat ini? Di sini saat ini. Ada yang masih belum nggak? Yang mana yang masih belum? Iya, yang mana tuh? Yang mana? Tuhan nomor 1. Terus sukacita? Kadang-kadang, tapi lebih banyak sedihnya, lebih banyak itu kan? Terus merasa tercukupi, cukup aja, nggak ada. Kalau udah merasa cukup kan, udah nggak perlu nyari-nyari apa lagi gitu. Nah, banyak orang yang hartanya banyak, kaya raya, tapi masih aja nggak cukup rasanya. Berarti masih belum bahagia. Ya kan? Sedangkan ada pemulung yang cuma dapat sehari berapa, dia mungkin cukup buat dia untuk hidup hari itu. Dia bisa menikmati judulnya, makanya dia bahagia, gitu. Ya. Jadi begitu ada hilang rasa-rasanya satu aja, berarti kita lagi kehilangan kebahagiaan. Ada yang mau ditanya? Ya. Kalau masih ada keluhan berarti masih belum bahagia. Nah, kesenangan yang berikutnya. Apa sih kesenangan? Adalah rasa hati juga yang memberikan gembira, sensasinya gembira, ya. Karena puas, berpuas-puas, berbangga-bangga, merasa diakui atau dianggap dan memiliki. Jadi beda ya antara bahagia dan senang. Kebanyakan kita sekarang ini mengejar pada kesenangan, bukan kebahagiaan. Rasanya kalau saya udah jadi pejabat, saya punya ini, punya itu, menganggap dirinya bahagia, padahal itu baru senang. Ya. Nah, bedanya lagi dengan kesenangan itu apa? Kalau untuk bahagia, nikmat itu bebas, nggak ada tekanan, nggak ada apa, bebas ya. Tapi kalau kita mengejar kesenangan, ujungnya semua ada keterikatan. Nanti ada kebutuhan pemeliharaan, maintenance. Nah, maintenance itu selama kita masih bisa memaintain, masih nggak masalah. Tapi begitu kita sudah tidak bisa memaintain, lepas kesenangannya itu, jatuhnya jadi masalah. Punya mobil satu, punya sepeda motor satu, pengen beli lagi satu lagi, nama nggak maintenance-nya? Ya? Nambah maintenance, utangnya nambah. Kalau masih punya sumber, kalau punya sumber masih nggak masalah. Begitu sumbernya hilang, masalah ya, ujungnya masalah. Tapi kalau kebahagiaan nggak ada sumbernya, langsung sudah biasa nih. Jadi jangan terkecoh. Yang harus kita cari dalam hidupnya adalah bahagia, bukan kesenangan.
Kalau kesenangan nanti hidupnya pasti masalah. Ya. Nah, yang terakhir masalah itu sendiri. Masalah itu adalah rasa hati juga, rasa hati juga, cuma sensasinya tidak nyaman atau untuk menderita. Ya, karena apa? Merasa penuh tekanan, keluhan, kesulitan, kesepian, kehilangan harapan, kesakitan, ketakutan dan kekhawatiran. Sekarang ada di mana ibu? Ibu bapak lebih banyak di mana? Di bahagia atau di masalah? Masih banyak nggak rasa-rasa ini? Ya, ya. Ya memang benar, kadang-kadang sehari itu kadang-kadang kita bahagia, tapi kadang-kadang masalah. Tapi banyakkan mananya. Apa? Tapi sekarang saya yakin banyak di masalah. Kalau nggak datang ke sini. Ya. Lagi banyak keluhan, kesepian, kesakitan juga ya. Kalian kan sakit kan kalau lagi ini gitu ya. Oke, ada yang mau ditanya? Sudah Mbak, udah dipoto? Oke, lanjut ya. Nah, masalah tadi saya bilang, kalau masalah berarti masih ada yang salah. Salah mengenai apa? Ini ketahui ya, bahwa masalah itu merupakan teguran dari Tuhan kepada manusia karena telah berperilaku dan berperilaku yang tidak sesuai dengan tujuan penciptaan manusia. Jadi kita diciptakan itu ada tujuan. Tuhan tuh nggak iseng-iseng. Jadi orang, jadi gitu. Enggak, pasti ada tujuannya, ya. Yaitu telah berperilaku yang tidak membuat makhluk yang ada dalam perannya menjadi bahagia. Setiap orang ada perannya nggak? Kalau ada anak berarti perannya jadi ibu atau jadi bapak ya, atau jadi orang tua. Kalau jadi istri perannya jadi ada siapa? Ada suami. Kalau ada istri perannya jadi suami. Kalau ada suami berarti perannya sebagai istri, gitu ya, bolak-balik. Itu baru di rumah, di lingkungan, jadi warga. Lalu dalam kelompok bapak ibu yang mengaktifkan ini kegiatan ini punya peran lagi, ya, punya peran lagi. Itu sebagai pengurus apa tadi Pak? Yayasan Aktif Peduli. Peduli itu peran tuh dari Tuhan, dapat peran untuk menyebarkan kasih sayang. Menyebarkan kasih sayang itu menyebarkan kebahagiaan kepada seluruh makhluk ya yang membutuhkan. Ya. Nah, pertanyaannya, tujuan dari diciptakannya manusia apa tujuannya? Ayo, ada tuh di ayat-ayat Alkitab. Nah, tujuannya cuma satu, beribadah. Jadi manusia diciptakan untuk beribadah kepada Tuhan. Beribadah itu apa definisinya? Menjauhi itu takwa apa ibadah? Itu takwa apa ibadah? Ayo, begitu saya tanya mau beribadah lagi nggak paham apa maksudnya. Jadi bisa dijalani nggak? Nggak bisa, kita nggak paham, kita ngeraba-raba aja jadinya. Dan belum tentu betul. Nih saya kasih tahu definisi ibadah ya. Sebelum kesana nih, kantor dulu deh. Kanker itu ya sebetulnya adalah, ini kan para penyintas nih di sini. Kanker itu adalah penyakit yang disebabkan pertumbuhan sel abnormal ya, yang tidak terkendali. Jadi, kita nggak bisa mengendalikan itu, dia berkembang seenak-enaknya, gitu ya. Pertumbuhan sel abnormal ini dapat merusak sel normal di sekitarnya di bagian tubuh yang lain. Jadi dia akan menjalar kemana-mana. Bahkan ada istilahnya metas. Kalau udah metas bisa lari yang lebih jauh lagi. Ya. Nah,
dia akan menghasilkan racun yang menyebabkan sel-sel yang di sebelahnya menjadi rusak juga, ya, rusak juga dan berubah karakternya. Nah, waktu racun itu bekerja itu rasanya nggak enak sekali, sakit sekali, ya. Nah itu prosesnya. Nah, penyebabnya ada dua kalau menurut kami. Yang pertama faktor fisik, ya, faktor-faktor secara fisik dirasakan atau diterima dalam waktu serta jumlah tertentu, dan kemudian mempengaruhi perkembangan jaringan sel tubuh menjadi tidak normal. Contohnya ada paparan radiasi, ya, fisik tuh radiasi, ya, paparan zat kimia, ya. Jadi ada paparan radiasi dan zat kimia. Lalu lewat, iya. Dan yang kedua adalah faktor psikis. Ya, berapa persen? Lebih besar, dan ini faktor utamanya, psikis. Ya, faktor-faktor yang secara psikis dirasakan oleh seseorang berupa emosi negatif, ya, negatif, bukan yang positif. Kalau positif pasti pada happy semua di sini. Nah, ya, negatif yang akan mempengaruhi sistem kerja hormonal dalam tubuh dan kemudian memicu perkembangan sel organ pada tubuh menjadi tidak normal. Bukan makanan, saya nggak mendeteksi ada makanan di sini. Makanan cuma berpengaruh pada kalau kita berlebihan. Kalau berlebihan baru bisa ada pengaruh. Tapi begitu kita sadari, kita makan normal lagi, balik lagi. Gitu. Ya. Tapi kalau kena paparan, misal di ada apa sih, pembangkit nuklir bocor, nah itu radiasinya itu bisa mempengaruhi kita, bisa jadi kena kanker. Atau terpapar sinar matahari berlebihan, ya, ultraviolet itu bisa memicu kanker juga. Ya. Tapi lebih bagus nanti di psikisnya yang saya jaga. Ya. Emosi, kan tadi sebut emosi. Apa sih emosi itu? Adalah feedback dari Tuhan. Bentuknya rasa hati juga, ya, yang dirasakan di jantung di hati, di jantung hati di sini. Disebut, orang biasanya suka menyebut di kolbu. Kolbu itu sudah di sini, jantung hati. Kan kalau banyak lagu tuh, sakitnya itu di mana? Bukan di sini kan? Di sini gitu. Jadi sakit itu selalu pegang sini. Bahagia megangnya mana? Sini juga. Jadi selalu bentuknya rasa hati. Ya. Nah itu bentuk pemberitahuan dari Tuhan bahwa perilaku kita sudah benar atau menyimpang. Kalau benar di sini dapetnya rasanya nyaman. Begitu menyimpang pasti nggak nyaman. Ya. Contoh deh, berbohong boleh nggak menurut Tuhan? Nggak boleh kan? Sering berbohong. Nah, coba dia berbohong, langsung nggak nyaman di sini. Yang deg-degan lah, langsung gitu kan, langsung di sini nggak nyaman. Tapi begitu kita ngakui, maaf ya, tadi saya sudah berbohong, plong nggak hilang langsung, gitu, plong langsung, ya. Jadi di sini. Lewat sini. Lewat sini. Tangkap ya maksudnya ya. Nah mas itu. Jadi rasa-rasa nyaman itu seperti apa? Positif ya. Seperti itu, merasa dicintai, merasa diakui, bebas, damai. Gitu. Kalau sekarang pasti ada yang tidak merasakan itu di situ. Ya, nah, adanya yang negatif, takut, cemas, khawatir, sedih, marah, kecewa. Ini pasti nih, mukanya begitu semua nih rata-rata. Enggak ya, enggak salah. Oke. Nah, sekarang yang dimaksud feedback itu apa? Tadi kan balik penilaian dari Tuhan atas perilaku kita ya. Karena sayang Allah, Tuhan itu sayang sama kita, ya, maka setiap perilaku kita pasti dikasih feedback.
setiap perilaku, cara berpikir dan atau cara bertindak. Mulai berpikir negatif aja udah langsung dikasih feedbacknya, ya. Nah, kalau feedbacknya positif berarti dapat penghargaan, tapi kalau feedbacknya negatif berarti dapat teguran. Masalah, masih ada yang salah, ayo balik, gitu maksudnya, ya. Jadi sekarang masih ada perilaku yang salah ya, ngaku. Gak apa-apa, nanti kami tim kami ini nanti membantu ibu ya, untuk mencari apa sih kesalahan yang telah dilakukan, sehingga kita akhirnya bisa namanya apa? Taubat, balik lagi. Begitu kita balik lagi menyadari kesalahannya, janjian ulangi, insya Allah sembuh. Beneran. Ya, tapi sembuhnya tuh bukan langsung hilang, enggak. Jatuh ke tahap namanya tahap dorman. Tahu dorman nggak sih? Jadi kankernya diam, tidak berkembang lagi, tidur, sehingga tidak ada aktivitas menghasilkan racun lagi. Salah satu efeknya kalau tadinya ada bisa sakit, jadi tiba-tiba bisa hilang. Ya. Kecuali kalau yang sudah sampai pecah. Kalau sudah sampai pecah, nah itu yang ada adalah luka, tapi bukan kankernya lagi. Kalau luka sakit nggak? Sakit, tapi beda luka. Sakit dari luka dengan sakit kankernya itu beda rasanya. Saya minggu lalu baru megang penyintas kanker juga yang kena di tulang pinggul, tulang panggul, pelvis, ya di sini. Enak nggak rasanya kayak gitu? Wah, dia duduknya aja susah. Ada ya? Ibu juga kena ya? Nah, oke, nanti insya Allah. Ya. Dan begitu kita cek kenapa penyebabnya, terus tahu kesalahannya apa, sadar, tobat, langsung hilang rasanya. Ya, langsung nanti. Ya, insya Allah nanti begitu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ini. Kita lakukan ini. Habis ini sekarang kita balik lagi, tujuan penciptaan tadi apa? Beribadah, ya. Kan kita masalah berarti kita ada yang salah dari tujuan disuruh beribadah malah kok belok nggak beribadah. Apa beribadah itu? Kenapa nih? Beribadah adalah bertugas menjadi wakilnya untuk menyebarkan kasih sayang kepada seluruh ciptaannya. Sebenarnya ada tambahannya agar makhluk itu menjadi bahagia. Tujuan untuk membuat makhluk. Nah, kita tugasnya itu, ya. Nah, bahasa singkatnya kalau di orang-orang kita dulu Islam itu menyebutnya sebagai rahmatan lil alamin. Jadi tugas kita kan menjadi rahmatan, menjadi wakil Tuhan, menyebarkan kebaikan-kebaikan, menyebarkan kasih sayang, ya. Nah, ini pasti ada yang dilanggar nih dari ibu bapak-bapaknya yang mengalami penyintasan ini. Ya. Nanti kita cari, ya. Pelanggarannya apa gitu ya? Offset gitu, ada offsetnya. Sepak bola. Ya. Kartu kuning, benar kartu kuning. Nanti kalau kartu kuning 1, 2 masih juga nggak ngerti dikasih. Kartu merah artinya apa? Keluar dari lapangan. Sama tuh beneran. Ya. Nah, jangan sampai kita kena kartu merah. Sebelumnya kita harus balik lagi bermain bagus lagi, ya. Nah, untuk bisa menjalankan ini sama Tuhan, kita dikasih mekanisme namanya peran. Jadi kita nanti setiap orang dikasih peran lebih dari satu. Tadi saya udah ngomongkan, ada yang jadi ibu, ada yang jadi bapak. Kalau di lingkungan kita jadi warga, ada tetangga, kayak gitu ya. Kadang-kadang di lingkungan aja kita terpilih jadi RT, jadi RW, kayak gitu.
jadi pengurus, ya. Nah itu peran. Nah peran-peran itu yang memberikan adalah Tuhan. Ingat ya, walaupun lewat pemilu, tapi itu tangan Tuhan yang bermain. Jadi, oke, kamu yang jadi presiden sekarang, kamu yang jadi gubernur, kamu gitu. Ya. Karena kita cuma memberikan suara, tapi kita nggak tahu ujungnya apa, gitu. Apakah suara saya memastikan dia menjadi itu kan enggak. Nanti Tuhan yang menggerakkan. Nih kamu pilih ini ya, kamu pilih ini ya, kamu gitu. Jadi itu waktu kita datang ke tempat pemilihan itu sebenarnya kita lagi digerakkan sama Tuhan. Ya. Oke, nah melalui peran-peran ini supaya apa? Kita fokus. Soalnya kalau enggak, makhluk Tuhan yang bisa kita rahmati itu banyak banget di lingkungan kita deh, ya. Ibu-ibu nih ya, ada tetangga kan? Apakah kewajiban kita untuk merawat suami tetangga kita? Bukan kan? Karena bukan perannya. Saya bukan istrinya dia gitu. Ya, kalau kita rawat juga jadi masalah malah cari penyakit gitu. Termasuk apa? Oh di halamannya itu ada dia merawat bunga-bunga. Terus kita ikut-ikut ngurusin itu gitu. Siapa masuk halaman orang? Nah, jadi nggak boleh karena bukan peran kita. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah makhluk yang ada di dalam peran kita. Kalau tetangga ya tetangganya itu, tapi bukan sebagai peran istri atau suami dari yang tetangga itu gitu. Kita merahmati sekedar sebagai tetangga, begitu mereka ada kebutuhan apa yang kita bisa berikan kita berikan. Ya, ada kekurangan makanan kita berikan. Mereka butuh apa lagi gitu. Jadi kasih sayang Tuhan itu yang harus kita berikan ke mereka untuk mereka jadi bahagia. Ingat ya, untuk mereka jadi bahagia. Banyak orang yang nggak care dengan hubungan. Dia nyetel senangannya aja dia ada yang dia pikirkan. Nyetel musik untuk mencoba tetangga lagi sakit. Itu nggak rahmatan tuh. Ingat, santai aja, sebentar lagi dapat teguran dari Tuhan dulu. Ya. Nah, jadi kita dikasih peran ini supaya kita fokus merahmati atau merawat makhluk-makhluk yang ada di dalam peran kita. Ada ibu, kalau masih ada ibu jadi orang tua, ada anak sudah pasti, ada seorang istri, ada suami, atau jadi siapa. Bahkan di tempat profesional kita jadi apa? Ada peran. Nih saya ambil contoh deh di kantor. Saya jadi cleaning service. Siapa yang mesti saya rahmati? Siapa? Karyawan yang ada di kantor itu saya harus rahmati dia, harus mereka bikin bahagia. Dengan cara apa? Saya membersihkan lingkungan kerjanya. Saya menyediakan minuman apa supaya mereka bisa bekerja secara optimal dengan baik. Itu tanggung jawab saya. Toiletnya saya bersihin, makanan saya bikin supaya mereka nyaman di situ. Nyaman itu bahagia. Ya. Kalau kita tidak lakukan itu, ada yang salah. Siap-siap aja ditegur. Kartu kuning 1, kartu kuning 2. Nanti kalau masih juga yang bikin masalah siapa? Kita sendiri. Hati-hati ya. Jadi kalau kita dapat masalah berarti ada yang salah dari kita. Oke ya. Nanti peran-peran ini akan terwujud, bisa dilihat oleh manusia lain atau Tuhan melihatnya lewat perilaku. Perilaku sebagai ibu sudah baik belum? Perilaku sebagai cleaning service tadi sudah baik belum? Perilaku sebagai tetangga sudah baik belum? Nah itu nanti ada penilaiannya. Kalau nilainya bagus, perilakunya dapat nikmat atau bahagia. Tapi kalau perilakunya buruk, dapat masalah sebagai teguran ya. Tuh konsep dasarnya begitu. Ada yang mau nanya? Oke ya. Nah kasih sayang tadi yang harus disebarkan
bentuknya dikenal sebagai namanya harta. Jadi apa yang harta-harta yang ada di kita itu yang harus kita sebarkan itu tadi. Harta itu adalah apa definisinya? Segala sesuatu yang mempunyai nilai atau manfaat yang ada pada diri kita. Nah itu ada dua jenis, harta benda dan harta membenda. Kebanyakan kita kalau ngomong harta cuma harta benda, padahal ada harta membendanya. Waktu, ilmu, keterampilan, tenaga, perhatian, bahkan senyum. Makanya dengan senyum saja sudah beribadah. Gitu. Dan itu harta non benda. Kalau harta benda masih mungkin nggak kita tidak punya? Masih. Bisa benar-benar nggak punya harta benda. Tapi kalau harta non benda nggak mungkin hilang, pasti ada. Paling nggak masih bisa senyum, masih bisa punya waktu, masih bisa punya tenaga untuk memindahkan diri dari jalanan atau paku dari jalan. Itu udah sedekah, udah ibadah itu. Ya. Waktu bisa dipakai buat diri sendiri. Coba, apa kebutuhan dari diri makhluk Tuhan? Ini kan makhluk Tuhan ya? Apa kebutuhannya? Bisa dipakai 24 jam nggak tubuh ini? Bisa dipakai 24 jam? Nggak bisa. Butuh apa? Istirahat. Nah, berarti kita sedekahkan dengan apa namanya perilakunya? Tidur. Harta apa yang mau disedekahkan? Dengan tidur. Pakai uang, pakai emas, pakai makanan, enggak kan? Pakai waktu. Kita kasih waktu untuk kita supaya dia bisa istirahat. Gitu. Udah sedekah itu, udah ibadah. Jadi apa-apa yang kita lakukan sama tubuh kita sendiri udah jadi ibadah. Waktu kita kasih makan berarti kita lagi memberikan energi sama tubuh. Ibadah juga. Ibu-ibu datang ke sini untuk mencari kebaikan, mendapatkan itu. Ini lagi ibadah nih. Beneran lagi ibadah. Ya, ibadah apa? Waktu. Apalagi tenaga, bahkan ada sedikit harta untuk beli bensin atau naik angkot atau apa gitu sini, gitu kan? Gitu. Jadi lagi ibadah nih. Nanti kalau ibadahnya ikhlas, nah dikasih deh itu yang namanya kebahagiaan atau nikmat. Ikhlas nggak datang ke sini? Ciri-ciri nggak ikhlas apa? Bisa. Ngegerudel. Aduh, ini berapa lama sih? Wah, itu berarti nggak ikhlas. Itu ciri-cirinya apa? Ya. Kayak orang mau belakang, benar. Nggak sabaran, gitu ya. Padahal lagi mau memberikan sesuatu kebaikan buat tubuh. Ya. Oke? Jadi perilaku ibadah kita nanti wujudnya nanti adalah ini. Sedekah, berkontribusi positif, berbuat baik atau lagi beramal soleh. Jadi kesini ini lagi ngapain? Maksudnya kita dari mana? Sedekah sama diri sendiri ya. Sedekah sama diri sendiri. Memberikan waktu sama diri sendiri. Bukan cuma waktu tadi, ada harta bendanya, ada harta bendanya. Untuk diri sendiri mendapatkan pemahaman dan menjadi orang yang lebih baik, lebih bahagia. Kan dari datang sini mau bahagia tujuannya, mau sehat kan? Gitu. Lagi sedekah nih, lagi ibadah. Biasanya kalau sedekah sama diri sendiri mah ikhlas biasanya. Ya. Sedekah kepada makhluk lain, nah itu godaannya untuk tidak ikhlas banyak itu. Ya. Oke? Nah, status satu tadi, segala yang melekat pada diri kita ini tadi semua ada anak kita ini disebut apa? Milik, pinjaman, titipan, yang mana nih? Atau ada kata lain? Kalau titipan, tadi perintahnya suruh ngapain? Sebarkan. Kasihnya disebarkan. Apa-apa harus sebut. Kalau titipan boleh nggak disebar-sebarkan? Nah, berarti nggak boleh disebar ya? Tapi perintahnya tadi disuruh sebarkan. Ayo. Ya. Tidak saja titipannya, titipan apa?
Jadi apa dong statusnya bang? Statusnya namanya ini udah nggak mungkin karena pinjaman mesti balikin. Apa disuruh balikin? Bukan, ada namanya statusnya ada di bawah. Nih. Oh iya. Amanah. Kalau amanah harus dijalankan nggak? Kalau nggak dijalankan, ditegur nanti. Disuruh bertanggung jawab loh nanti terhadap harta itu tadi. Sudah disebarin nggak? Sudah dipakai nggak untuk kebaikan, untuk beramal soleh gitu? Ya, kalau nggak, tanggung jawab loh. Nah, ini kebanyakan dari dulu lupa nih amanah ini, ada yang nggak dijalankan, atau dijalankan tapi nggak ikhlas. Hah, Bu? Memang nggak sadar kebanyakan. Nggak sadar karena mengikuti siapa musuh manusia abadi. Karena tugas dia cuma satu, bukan mudah. Saya kasih tahu tugas dia mengambil nikmat manusia dan menggantikan dengan masalah. Caranya menggoda, tapi tujuan dia mengambil nikmat manusia dan menggantikannya dengan masalah. Tuh, ikutin deh, makin banyak loh yang nanti diambil nikmatnya dan diganti dengan makin banyak masalah. Hati-hati, ya, makanya disebut musuh. Kenal nggak sama setannya, sama musuhnya? Itu problemnya. Kita masuk medan perang tapi nggak tahu musuhnya. Dipikir teman kita ikutin, juga atau kita dijorokin, ditusuk ya apa gitu ya. Kita harus pahami musuh kita, ya. Supaya kita, setan itu sama nggak dengan hantu? Beda. Jadi jangan bilang hantu itu setan kan. Setan ya setan, hantu itu hantu sendiri. Kalau hantu itu persepsi dari sesuatu yang menakutkan. Bahkan orang tua kadang-kadang saking menakutkannya bisa jadi hantu buat kita. Menghantui kan, mau datang, mau pulang ke rumahnya udah. Gak enak. Jangan sampai suami juga jadi hantu. Aduh, nggak nyaman banget hidupnya tuh kayak gitu ya. Itu persepsi loh, hati-hati. Ya, kita sendiri yang mempersepsikan itu menjadi hantu. Contoh persepsi apa? Hantunya orang Jawa aja sama orang Bali beda nggak? Orang Jawa itu apa? Pocong, genderuwo. Tapi orang Bali nggak kenal itu, dia kenal apa ya? Kayak gitu-gitu. Ya. Persepsi. Hantu orang Cina. Beda lagi yang pakai makan kayak vampir ya. Beda lagi, itu persepsi. Ya. Karena berkembangnya di daerah situ seperti itu persepsinya. Di sana begini, di sana begitu. Ingat ya, itu amanah ya. Kalau amanah mesti dilaksanakan untuk dibagi-bagi tadi agar kalau anak jadi anak bahagia, suami bahagia. Kalau enggak dijalankan seperti itu, diminta loh tanggung jawabannya. Ya. Oke, nah sekarang apa yang disebut ikhlas tadi? Berperilaku sebagai bentuk sedekah kepada makhluknya yang ada dalam peran dirinya, ya, hanya karena sedang menjalankan amanah. Jadi saya sedekahkan ini, perilaku saya menggunakan karena cuma satu, lagi menjalankan amanah Allah untuk membahagiakan dia. Titik. Enggak ada lanjutan supaya begini supaya ini supaya. Itu begitu ada kata-kata supaya juga udah nggak ikhlas namanya. Ya. Nggak ada kata lanjutan supaya, itu nggak boleh. Kalau udah nggak ikhlas siap-siap teguran. Orang kamu saya udah kasih tugas ini dan udah saya kasih fasilitasnya. Bahkan di surat, kalau orang Islam ada surat Ar-Rahman, sudah segitu banyak nikmat yang kita dapat, itu fasilitasnya. Kok masih gak ikhlas? Ya, hati-hati. Nah,
Jadi paham ya, sekarang disebut ikhlas, lagi menjalankan tugas dari Tuhan, menyebarkan kebaikan agar bahagia makhluknya. Tidak ada supayanya. Titik cuma itu, tidak ada supaya Allah ikhlas sama saya, supaya dapat udah nggak ikhlas sebenarnya. Supaya Allah ridho, katakan supaya Allah ridho ini udah nggak ikhlas. Nggak boleh ada kata-kata supaya di belakang. Oke? Ada yang mau nanya? Penting nih soalnya nih. Karena Bapak Ibu yang terutama yang penyintas di sini, ini kehilangan ini ikhlas. Karena ada supayanya dulu di belakangnya. Betul ya? Nah, aku ya sekarang. Nah, ini harus kita beresin supaya perilaku kita jangan pada kata-kata supaya. Nah, orang-orang yang sekarang membuat kita merasa, tahu nggak yang namanya kata, nanti saya sebutin di sini. Ada nih. Nah, sebelum ke situ ya nanti jalan yang lurus. Lurus karena sedang menjalankan tugas. Itu lurus namanya. Yang ikhlas tadi ya, menyebarkan amanah, menjalankan amanah dan ikhlas. Itu lurus disebutnya. Nah, menjadikan perilaku kita sebagai bentuk sedekah kita yang ikhlas tanpa ada kepentingan, hanya menjalankan amanah. Mandi itu lagi ibadah nggak? Sedekah enggak? Sedekahnya apa yang di apa yang disedekahkan dengan mandi? Waktu, ada air, ada sabun, ada sampo, itu kita pakai semua. Ada tenaga kita untuk dibersihkan supaya tubuh ini bahagia, nggak kena panuan, nggak ada bau-bau nggak enaknya, gitu ya. Nah, sehingga kita bersih. Itu lagi sedekah, lagi ibadah. Berdiri sendiri itu banyak sekali ibadahnya. Pakai pakaian yang baik, itu lagi ibadah. Ya. Jadi semua itu lagi ibadah. Baru nanti yang luas, menyangkuni suami, menyangkuni anak, menyangkuni tumbuhan. Kalau kita punya tumbuhan yang harus dipelihara, binatang yang lagi kita pelihara, itu harus disambung semua agar mereka bahagia. Kalau tumbuhan, ciri-ciri dia bahagia apa? Berbuah, nah itu bahagia. Kalau dia udah bahagia, bahagia kita bahagia. Syaratnya kita bahagia. Kalau makhluk yang ada di dalam peran kita, yang kita santuni sudah bahagia, baru kita bahagia. Kalau mereka nggak bahagia, jangan harap kita bahagia. Tuh rumusnya. Ya. Miara pohon nggak disiram-siram, nggak dipupuk dan akhirnya kering mati, jangan harap bahagia. Karena kebahagiaan pohon itu adalah kalau kita bisa tumbuh baik, berbunga, berbuah, baru kita bahagia kan, bisa menikmati itu tadi gitu. Karena tujuan kita menanam itu tadi, dia berbunga dan berbuah. Oke? Ada yang tanya? Clear ya? Nah, sekarang sumber kebahagiaan. Nih, setiap manusia itu bagaikan namanya tabung energi. Jadi kalau kita di dalam tubuh ini ada energinya. Energi akibat apa tadi? Menyebarkan kasih sayang. Seperti kita melakukan. Makanya kalau minimum kita dapat dari diri kita sendiri. Itu waktu kita kasih makan, kita kasih tidur, kasih mandi, berpakaian, lalu membuat rumah. Itu untuk diri sendiri kan? Untuk diri sendiri. Paling enggak, kalau untuk diri sendiri itu nanti kita adanya di level 50. Jadi ini, nah, sumber dari kebahagiaan itu cuma satu. Ada berapa? Lebih nggak dari satu? Namanya bersedekah yang ikhlas. Kalau tidak melakukan sedekah-sedekah dan nggak ikhlas, jangan harap pada bahagia. Berarti masih ada masalah. Nih, bersedekah nggak ikhlas itu akan rugi 3 kali. Ya, saya kasih tahu, bersedekah tapi nggak ikhlas rugi 3 kali. Rugi pertama apa? Hartanya udah keluar kan hartanya. Terus kedua, ada nilainya nggak di mata Allah?
nggak ada karena nggak ikhlas. Terus yang ketiga, bukan, karena tidak ikhlas itu berarti ngikutin setan, berarti nanti ditegur dengan masalah. Bayangin sedekah, tapi yang kita nikmati nanti malah masalah, cuma gara-gara nggak ikhlas. Ya, enak itu. Ya. Kalau bikin bahagia silakan. Nah, inilah energi level minimum yang harus dimiliki. Paling nggak kita dapat untuk merawat diri sendiri tadi 50. Tapi minim tuh, ya. Sedikit sekali turun dengan di bawah 50. Begitu turun kita keganggu setan. Ada berapa keran di bawahnya yang bocorin? Ada 6. Lihat, putus asa, sedih dan kecewa, takut, nafsu, marah dan sombong. Jadi kalau kita ngikutin musuh kita, salah satu dari keran ini atau kombinasinya terbuka, bocor. Udah minimum, bocor, turunlah, masalah langsung terasa. Ya. Nah, sedekah yang ikhlas itu bentuknya apa wujudnya? Tadi ya, yang bersedekah untuk diri sendiri maupun peran yang lain. Nah, harus punya peran. Sekarang punya peran nggak di luar? Ada yang jadi guru, ada yang jadi apa? Ya, itu nggak. Kalaupun kita lagi menyitas angkat, jangan berhenti, karena itu sumber energinya dari situ. Jangan berhenti sedikit pun. Begitu berhenti, keran ke atasnya berkurang. Ya. Ingat ya pesan saya ya. Nah. Oke. Nah, ini adalah zona bahagia. Di atas 50 ke atas berarti kita bahagia. Cuman bahagianya ada yang minimum, ada yang maksimum gitu ya. Yang mau di mana? Di atas 70 ke atas. Ya, itu harus gitu. Tapi syaratnya yang di bawahnya harus ditutup semua. Kalau nggak bocor, nggak di atas ngisi bocor juga, tekor, capek doang, tapi masalahnya nggak hilang-hilang gitu, ya. Nih penyitasnya rata-rata begitu, ya. Berbuat baik tapi di bawahnya kebukas, mulai ikhlas gitu. Sekarang insya Allah, alhamdulillah. Oke. Nah sekarang pengganggu kita tuh cuma satu ini, namanya setan ini. Ya. Dia tuh membuat perilaku bukan rahmatan tapi jadi laknatan. Lalu membuat kita tidak bersedekah. Kalau nggak bersedekah, dapat bahagia nggak? Itu sumbernya. Jadi nggak boleh kita nggak bersedekah. Makanya tadi waktu kita bekerja apapun sebagai sumber energi kita yang ada, itu sumber energi kita. Jangan berhenti. Nanti kehilangan energi, habis kita langsung. Ya, diserang masalah itu tadi. Terus yang ketiga, kalau bersedekah dibikin nggak ikhlas. Ini yang sering kali